Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Masih kisah di seputar Natal, betapa besar kasih Tuhan kepada kita manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Natal adalah betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Natal adalah berbicara tentang perwujudan betapa besarnya kasih Allah kepada saya dan saudara, kepada umat manusia. Saudara, Tuhan tidak tega melihat penderitaan manusia. Tuhan tidak tega melihat kesengsaraan, kesedihan umat manusia. Ketika kita bersedih, sebenarnya Tuhan juga sangat bersedih. Kita melihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 11, kisah ketika Yesus membangkitkan Lazarus, disebutkan pada ayat 34. Yohanes pasal 11 ayat 34, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus melihat kesedihan keluarga Lazarus, Maria dan Marta, Yesus pun ikut begitu terharu. Menangislah Yesus ketika ia berada di pintu kubur Lazarus. Saudara, Tuhan turut merasakan segala kesedihan kita, turut merasakan segala penderitaan kita. Kita lihat di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-7, saudara-saudara, ketika Yesus membangkitkan seorang anak muda di Nain yang sedang diusung menuju pekuburan, sedangkan ibunya yang seorang janda sebatang kara menangis di dekat anaknya itu. Disebutkan di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-7, disebutkan ayat yang ke-11, "Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, 'Jangan menangis.' Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, 'Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah.' Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ibu janda yang sebatang kara ditinggal mati oleh anaknya yang tunggal, yang satu-satunya. Siapa yang tidak bersedih? Siapa yang tidak bersedih dalam kondisi seperti itu? Dan Yesus ketika dia melihat ibu janda ini, bertemu dengan ibu janda ini, dia menghiburkan dia. Yesus menghiburkan dia, berkata, "Ibu, jangan menangis, jangan menangis." Saudara, ketika kita mungkin datang kepada orang-orang yang sedang berduka, kita seringkali turut menyatakan, turut berduka cita. Kita mengungkapkan belasungkawa kita, rasa belasungkawa, rasa empati kita. Tetapi secara jujur kita harus berkata, itu tidak lebih dari sebuah perkataan belaka yang mungkin dapat sedikit sekali menghiburkan orang yang sedang berduka tersebut. Tetapi ketika Yesus datang menyatakan kasihnya kepada kita, saudara-saudara, penghiburan Yesus bukan sebatas kata-kata, bukan seperti penghiburan yang diberikan oleh kita manusia, tetapi penghiburan dari Tuhan adalah satu penghiburan yang sungguh-sungguh nyata bagi kita.
Yesus turut merasakan segala kesedihan kita. Yesus turut merasakan segala tekanan-tekanan yang kita rasakan. Itu sebabnya kasih Allah, Natal berbicara tentang Allah turut merasakan segala penderitaan kita, segala kesusahan kita, dan Dia mau menolong kita. Kalau Yesus berkata kepada ibu janda ini, "Hei ibu, berhenti menangis." Dan Dia memberikan solusi, Dia memberikan jawaban supaya sungguh-sungguh ibu ini berhenti menangis. Dia juga sanggup menolong saya dan saudara, sehingga kita pun menjadi tetap kuat, bersuka cita, melihat kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Engkau adalah Allah yang turut merasakan segala perasaan kami manusia, karena Engkau telah menjadi manusia sama seperti kami, ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada persoalan, tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit yang terlalu besar bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua di sepanjang hari ini. Tuhan, tolong kami, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit oleh kasih anugerah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.